resume dulu supaya kita ada pemanasan sedikit supaya kita mengingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, di 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang hal ini ya. Jadi ketika bagaimana Taurat itu atau PL atau Tanakh atau kitab orang Yahudi itu tidak turun dari langit, tidak didiktekan, tapi dalam dalam pewahyuan menurut Kristen dan Yahudi ya, itu Alkitab itu kitab suci itu berkembang ya, berkembang, ditulis, dan orang-orang yang menulisnya itu tidak pernah berpikir bahwa suatu saat itu akan menjadi hal yang luar biasa kitab suci ya. Nah, di zaman Raja Yosia abad ke-7 sebelum Masehi, ketika Raja Yosia menyuruh untuk merenovasi Bait Allah, kemudian ditemukan kitab Taurat. Kitab Taurat ini yang ditemukan itu dalam bentuk gulungan, dalam bentuk perkamen atau bahan tulis. Perkamen itu bahan tulis dari kulit binatang ya. Kalau dibilang perkamen berarti dari kulit binatang, dan bentuknya bukan buku, bentuknya gulungan ya. Dan yang dikatakan telah kutemukan kitab Taurat, kalau ini abad ke-7 sebelum Masehi, berarti belum seperti yang kita miliki sekarang ya, tetapi mungkin bagian dari kitab Keluaran. Nah, kenapa Taurat itu sangat penting dalam agama Yahudi? Ya, berkaitan dengan Musa. Musa ini kan sebagai pendiri dari agama Yahudi ya. Nah, ini dasarnya dari Ulangan 34 ayat 10 dan 12 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Yahweh dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Yahweh di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi otoritas Musa ini sangat besar. Musa ini nabi yang luar biasa, dan dikatakan tidak ada lagi nabi yang seperti dia yang akan bangkit di antara orang Israel. Berhadapan muka ya dengan Yahweh, dan segala tanda mujizat dan perbuatan yang Yahweh lakukan melalui Musa. Jadi Musa otoritasnya lebih besar daripada semua nabi, dan Musa menerima Taurat dari Yahweh. Dan Taurat ini adalah dasar dari agama Yahudi. Nah, otoritas Musa langsung berasal dari Yahweh, berasal dari relasinya, berhadapan muka, bukan melalui, kalau nabi-nabi lain mungkin melalui mimpi, penglihatan, malaikat dan lain sebagainya. Tapi Musa ini langsung berhadapan dengan Yahweh sendiri. Nah, makanya Musa atau Taurat yang dipercayakan kepada Musa lebih berwibawa daripada kitab-kitab lainnya. Jadi dasarnya agama Yahudi adalah Taurat, dan semua ajaran para nabi haruslah mengacu kepada berdasarkan Taurat. Tidak boleh bertentangan dengan Taurat, ya. Nah, Israel itu lahir dan berakar pada zaman Musa, ya. Atau agama Yahudi itu lahir dan berakar pada zamannya Musa. Nah, kemudian kitab-kitab nabi itu menegaskan kewibawaan Taurat. Isi kitab para nabi itu menegaskan betapa kewibawaan Taurat. Jadi para nabi, ketika orang Israel itu melupakan Taurat, melupakan Yahweh, maka Yahweh mengutus para nabi untuk membuat mereka berbalik kembali kepada Taurat. Jadi suara kenabian atau pesan-pesan ilahi melalui hamba-hambanya para nabi itu adalah mengingatkan ketika umat itu mulai menyimpang. Suara kenabian itu seperti itu, mengingatkan untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Dan PL itu ditutup dengan penegasan Nabi Maleakhi yang mengatakan, ingat kepada Taurat yang kuperintahkan kepada Musa. Ya. Nah, berikutnya, oke. Nah, jadi kitab suci itu berkembang ya,
tidak langsung turun jatuh dari langit atau didiktekan langsung jebret keluar semua gitu, enggak ya. Nah, uh, pasca keluaran, pasca orang Israel eksodus dari Mesir, ya, ada penuntun yang namanya Taurat. Taurat ini pun belum seperti kitab yang kita miliki, 5 kitab yang kita miliki sekarang. Yang terutama adalah Dekalog. Yang terutama adalah 10 hukum. Nah, dari 10 hukum itu kemudian sedikit demi sedikit berkembang dan tidak ada perintah penulisan. Nah, kemudian di zaman hakim-hakim ya, kemudian di zaman kerajaan ada nabi-nabi terdahulu yang mengingatkan mereka, yang mengajar mereka, yaitu Yosua. Kemudian ada banyak hakim seperti Deborah, Gideon, ketika orang Israel menyimpang jalannya, mereka kemudian dipukul Tuhan, dikirim bangsa-bangsa lain menindas mereka. Kemudian mereka berseru-seru kepada Yahweh, Yahweh mengirim utusannya, Gideon, Simpson, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian hakim yang terakhir adalah Samuel. Ya, kemudian juga di zaman raja-raja ada nabi-nabi terdahulu yang mengingatkan orang-orang Israel untuk kembali ke jalannya. Nah, jadi dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh, Yosua, Hakim-hakim, ya, Samuel dan raja-raja ini termasuk dalam kitab nabi-nabi. Ya, di situ ada suara kenabian yang mengingatkan orang Israel untuk kembali. Nah, di zaman teokrasi dan monarki ini juga sebagian dari kitab kebijaksanaan itu misalnya seperti Amsal, Mazmur itu ditulis, ya. Nah, kemudian zaman kemerosotan dan keruntuhan monarki. Di sini juga nabi-nabi diutus, ya, dan di sini ini adalah kitab nabi-nabi yang kemudian, ya. Jadi kalau nabi-nabi yang terdahulu itu Yosua, Hakim-hakim, Samuel, dan Raja-Raja itu kitab-kitabnya. Kemudian selanjutnya nabi-nabi yang kemudian ini Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan seterusnya ya, termasuk nabi-nabi kecil ya. Ada istilah nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Itu berkaitan dengan tebal dan tipisnya atau panjang dan pendeknya tulisan mereka ya, bukan berkaitan dengan karya mereka atau apakah mereka lebih dahsyat dipakai Tuhan atau tidak gitu ya, bukan, tetapi panjang atau pendeknya tulisan mereka ya. Nabi-nabi kecil itu seperti Yoel, Maleakhi, Hosea, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau nabi-nabi besar itu kan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel ya. Nah, kemudian setelah mereka zaman keruntuhan monarki, mereka sampai ke pembuangan, dan pasca pembuangan, sekembalinya mereka dari pembuangan ada Ezra dan Nehemia. Dan sama ya, selalu konsisten, tugas Ezra dan Nehemia pun kembali menegakkan Taurat ya, ketetapan Tuhan. Nah, jadi selalu nabi-nabi itu menunjukkan sifat Allah, menunjukkan pesan Allah, bagaimana Allah itu setia, bagaimana Allah itu benci kepada dosa, dan ingin agar umatnya bertobat. Itu selalu relevan. Jadi selalu tulisan-tulisan itu kembali berdasarkan Taurat atau mengembalikan orang Israel untuk melakukan Taurat. Ya, karena Nabi itu selalu memperingatkan umat Yahudi, bangsa Israel untuk menaati hukum. Nah, dan juga menunjukkan apa yang akan terjadi, konsekuensi hukuman-hukuman gitu ya, kalau mereka tetap tegar tengkuk. Nah, mereka juga para nabi ini juga menyampaikan pesan bagaimana pribadi Allah yang suci, yang tegas dan adil. Nah, pada zaman itu kitab-kitab tulisan nabi-nabi itu atau tulisan kitab-kitab kebijaksanaan ya, dalam bentuk entah itu puisi, entah itu Amsal ya, kebijaksanaan, entah itu tulisan-tulisan yang lain ataupun buku-buku nyanyian seperti Mazmur, itu masih dalam bentuk gulungan-gulungan tersendiri, bukan seperti Alkitab yang kita miliki sekarang sudah dijilid, sudah jadi satu. Ya, gulungan. Jadi misalnya kitab Keluaran satu gulungan, tulisannya Nabi Yehezkiel satu gulungan, tulisannya kitab Yosua satu gulungan, kayak gitu ya. Nah, dan pada saat itu jadi gulungan dan ada banyak tulisan yang beredar
di komunitas Yahudi. Nah, kalau saya katakan tulisan di komunitas Yahudi, mereka nggak pernah tulisan lain, misalnya ilmu alam, ilmu matematik, enggak. Ya, tetapi pasti ini adalah tulisan-tulisan rohani yang mengingatkan mereka akan Yahweh. Jadi itulah budaya orang Yahudi itu dulu seperti itu. Ya, filsafatnya ya filsafat yang berkaitan dengan keagamaan. Tulisannya bertulisan yang berkaitan dengan keagamaan. Ya, jadi ada banyak tulisan yang beredar di komunitas Yahudi dan kanonisasi belum dilakukan pada saat itu, belum diidentifikasi mana kitab-kitab yang berotoritas atau yang dianggap kitab suci. Ya, kalau saya kecepatan tulis aja di komen ya. Nah, berikutnya. Nah, kemudian kita lihat perkembangan sejarah pada masa itu. Setelah Israel kembali dari pembuangan, mereka tidak menjadi suatu negara, tapi kemudian mereka berganti kekuasaan. Ada seorang yang namanya Alexander Agung yang menaklukkan ya dunia pada saat itu, ya dunia Timur Tengah, ya kebudayaan yang paling tinggi pada saat itu yaitu Mesir, kemudian sampai ke Persia dan hampir menjangkau India, ya. Nah, sampai bahkan mendekati ke Cina, ya. Nah, dia melakukan ekspansi dari Makedonia, dari Eropa bagian selatan, dia melakukan ekspansi ke arah Asia dan Mesir, ya, dan melakukan Helenisasi. Helenisasi ini adalah pemaksaan untuk orang-orang itu menerima budaya dan bahasa Yunani. Ya, dia menaklukkan Mesir, kemudian Lydia atau Anatolia, ya daerah Turki sekarang, ya, kemudian Persia, Media, Baktria ini daerah sampai daerah Pakistan sekarang itu, ya. Nah, budaya Yunani dan bahasa Yunani diharuskan, ya. Tapi rupanya ini adalah persiapan Bapak Ibu, ya. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Bagaimana ada 4 binatang, ya. 4 binatang yaitu bagaimana patung Nebukadnezar. Itu semua penggenapan yang sama di dalam kitab Daniel. Nah, kemudian bagaimana ada binatang yang ketiga itu, ya, seperti macan dengan kepala 4, kemudian ada tanduk di situ, tanduknya 1, terus tanduknya patah, kemudian muncul 4 tanduk di situ, gitu, ya. Nah, itu adalah penggenapan dari yang digenapi dalam peristiwa Alexander Agung, ya. Itu kitab Daniel menuliskan hal itu. Begitu juga misalnya tentang mimpi Raja Nebukadnezar yang bermimpi, kepalanya dari emas, kemudian itu adalah negeri Babel, kemudian Media Persia itu dadanya patung, badan bagian atas, kemudian Alexander Agung ini, Yunani ini adalah pahanya, gitu kan. Nah, ada tiga penglihatan dan nubuatan di dalam kitab Daniel yang menggambarkan tentang Alexander Agung ini dan bagaimana pecahnya kerajaan ini. Nah, kemudian setelah Alexander wafat, dia tidak meninggalkan pewaris dan terjadi perebutan oleh 4 jenderal, ya. Nah, salah satunya adalah Jenderal Ptolemeus menjadi kerajaan Ptolemy, yaitu yang sekarang di Mesir, ya. Kalau mungkin tahu yang namanya Cleopatra, itu adalah keturunan dari Ptolemy, ya, kerajaan Ptolemy, dinasti Ptolemy. Jadi Cleopatra itu bukan orang Afrika yang hitam gitu, ya, tapi dia adalah orang Yunani, ya, karena di masa itu Mesir dikuasai Yunani, kerajaannya kerajaan dari keturunan orang Yunani, ya, terutama dinasti Ptolemy. Itu Cleopatra, ya. Ya, itu intermezzo aja, sekedar pengetahuan umum. Nah, di Mesir, Alexandria itu menjadi pusat kebudayaan, ibu kotanya Alexandria itu menjadi pusat kebudayaan Helenisme. Nah, ada 2 komunitas Yahudi yang besar, yaitu di Alexandria dan di daerah Palestina, ya, Yudea atau di Yerusalem. Di Alexandria dan di Yerusalem. Sebetulnya ketika mereka kembali dari pembuangan,
banyak yang tidak kembali ke Yerusalem atau ke Yudea ketika Raja Kores mengizinkan orang Yahudi untuk kembali dari pembuangan, ya, yang kembali dari pembuangan cuma kerajaan Yehuda, ya, 10 suku tidak diizinkan kembali, ya, oleh Asyur, jadi hilang 10 suku itu. Nah, yang kembali dari pembuangan ini adalah kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, yang terdiri dari dua suku, yaitu Benyamin dan Yehuda, ya, termasuk di dalamnya adalah orang Lewi. Nah, mereka diizinkan kembali, tetapi tidak semua kembali ke daerah Yudea. Ada komunitas-komunitas yang tersebar. Mungkin mereka menganggap bahwa dengan adanya ketidakstabilan politik dan lain sebagainya, mereka tidak merasa aman di daerah Yudea. Mereka banyak juga yang ke Eropa bagian selatan, ke daerah Asia Kecil yang sekarang itu Turki, ya. Kemudian ada juga yang tinggal sampai ke Mesir, sehingga ada komunitas-komunitas Yahudi diaspora. Nah, yang paling besar itu adalah di Alexandria dan di Yudea, ya. Nah, karena bahasa Yunani ini diharuskan, maka orang-orang Yahudi di perantauan itu, kecuali di Yerusalem, ya, itu tidak lagi fasih berbahasa Ibrani. Ya, oleh karena itu diperlukan penerjemahan kitab suci keagamaan, kitab-kitab keagamaan Yahudi, ya, yang banyak itu tadi, ya, yang belum dikanonisasi, yang belum jelas yang mana yang termasuk kitab suci, ya, tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan rohani itu diperlukan penerjemahan ke dalam bahasa Yunani, ya. Nah, kita melihat, ya, tangan Tuhan di dalam perkembangan sejarah ini, ya, Helenisasi yang dilakukan. Kenapa? Pernah berpikir nggak kenapa Alexander Agung itu dari Makedonia, dari Eropa bagian selatan, kenapa dia kok nggak ekspansinya ke daerah Eropa bagian utara, ya, ke daerah Jerman kayak begitu, ya? Kenapa dia kok ekspansinya justru ke ke Timur Tengah, Asia Kecil, Timur Tengah, bahkan Afrika bagian utara, ya? Dan melakukan Helenisasi di daerah itu, di seluruh wilayah kerajaannya. Sehingga daerah itu kemudian berbahasa Yunani semua. Kita nggak pernah mikir kan, ya, kenapa kok Alexander Agung itu nggak ekspansinya ke Eropa aja deh, gitu, ya. Kan dia kan orang Eropa. Kenapa nggak ke Eropa aja, gitu, ya. Kita lihat bahwa ini sudah dibuatkan di kitab Daniel, dan ini adalah persiapan Tuhan untuk ya, salah satu persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus, kelahirannya, dan persiapan untuk perjanjian baru, sehingga Injil itu bisa diterima oleh semua bangsa, bukankah dengan berbahasa Yunani? Coba kalau misalnya tetap berbahasa Ibrani, ya, perjanjian baru pakai bahasa Ibrani. Orang-orang nggak ada satu bahasa di dunia ini, bahasa yang lingua franca, gitu, ya, bahasa internasional yang dipakai semua, gitu. Kemungkinan akan kesulitan. Kita sekarang punya bahasa internasional yang banyak dipakai segala bangsa, Inggris, sehingga kalau kita kemana-mana, kalau kita bisa bahasa Inggris itu lebih mudah, ya. Baca buku-buku berbahasa Inggris itu juga lebih mudah buat kita. Coba misalnya nggak ada gitu bahasa internasional, masing-masing dengan bahasanya dan nggak peduli dengan bahasa orang lain, gitu, ya. Betapa sulitnya kita saat ini. Nah, ternyata Helenisasi yang dilakukan oleh Alexander Agung itu juga sebuah persiapan tangan Tuhan, ya, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Daniel. Bahkan nubuat dan penglihatan itu ada 3 kali, ya. Nah, ya, Alexander nggak ekspansi ke Eropa, ya, pasti ada alasannya, ya. Mungkin itu cuaca, ya, kalau di daerah, karena dia kan orang Mediterania, ya. Jadi cuacanya mungkin kalau ke daerah selatan lebih enak buat dia daripada ke utara yang lebih dingin. Juga sumber daya alam yang lebih kaya di daerah Asia. Tapi yang pasti sebelum dia melakukan ini, kitab Daniel sudah menubuatkannya. Nah, dilakukanlah akhirnya penerjemahan dari kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani karena keperluan itu tadi, komunitas orang Yahudi yang tinggal di perantauan, di diaspora, ya. Nah, isi Septuaginta, ya, jadi kalau ada lambang LXX, tolong dibaca Septuaginta, jangan LXX lagi, ya. Isi Septuaginta itu adalah Tanah, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, tapi juga ada kitab-kitab yang lain yang di luar Tanakh, ya, di luar Taurat,
Neviim dan Ketuvim, yaitu Tobit, Yudit, ya misalnya satu Makabe dan seterusnya. Dan ada kitab-kitab yang memang aslinya berbahasa Yunani. Ya misalnya Kebijaksanaan Salomo, tambahan-tambahan pada kitab Ester, tambahan-tambahan pada kitab Daniel, tambahan pada kitab Mazmur, ya. Dan juga satu Ezra. Ya, jadi di Septuaginta ada 1 dan 2 Ezra. 1 Ezra ini aslinya berbahasa Yunani, sedangkan 2 Ezra itu adalah kitab Ezra dan Nehemia yang kita miliki sekarang. Nah, ini adalah daftar kitab Septuaginta. Taurat sama ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian setelah Taurat ada kitab sejarah. Jadi menurut dalam penggolongan Septuaginta, Yosua, Hakim-Hakim itu masuk dalam kitab sejarah. Berbeda dengan penggolongan kanon Palestina ya. Kalau kanon Septuaginta itu kan kanon Alexandria. Kalau Tanakh itu adalah kanon Palestina. Ya, jadi Septuaginta itu dengan nama lainnya kanon Alexandria. Ya. Nah, menurut Septuaginta atau kanon Alexandria, Yosua, Hakim-Hakim itu masuk ke dalam kitab sejarah, sedangkan dalam Tanakh, Yosua, Hakim-Hakim itu masuk dalam kitab nabi-nabi terdahulu. Ya. Nah, ini daftarnya ya, nanti bisa dilihat dalam PowerPoint yang akan saya berikan. Ya. Nah, umat Kristen mula-mula ya, Yesus dan para rasul itu adalah orang Yahudi dan tidak pernah mereka itu memikirkan untuk membuat suatu agama yang baru. Mereka pakai kitab suci ya, kitab suci orang Yahudi pada saat itu, atau yang kita sebut perjanjian lama sekarang, karena perjanjian baru belum ada. Zamannya Tuhan Yesus, para rasul, perjanjian baru belum ditulis, bukankah yang menulis itu kan para rasul kan. Nah, umat Kristen mula-mula menggunakan Septuaginta sebagai kitab suci. Bahkan misalnya pengutipan-pengutipan itu juga lebih banyak mengutip dari Septuaginta daripada yang asli berbahasa Ibrani. Contohnya misalnya di dalam Lukas gitu ya, itu mengutip kitab Yesaya itu juga dari Septuaginta. Nah, umat Kristen mula-mula menggunakan Septuaginta sebagai kitab suci. Memang umat Kristen, Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi, tetapi generasi berikutnya, ya, muridnya Petrus, muridnya Rasul Paulus, gereja mula-mula, itu merangkul orang-orang non-Yahudi. Ya, generasi pertama Petrus menginjil, Paulus menginjil, banyak menjangkau orang Yahudi, campur ya, orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi kemudian pemimpin-pemimpin gereja mula-mula itu beralih dari orang Yahudi ke orang-orang non-Yahudi. Ya, bapak-bapak gereja coba cek, bapak-bapak gereja tidak ada yang, seingat saya tidak ada yang suku Yahudi gitu. Ya. Nah, Yesus dan murid-muridnya tidak bermaksud mendirikan agama baru. Ya, bahasa Ibrani jarang digunakan, sementara bahasa Yunani sudah menjadi lingua franca. Dan orang Kristen mendasarkan iman mereka dengan kitab suci yang mereka miliki pada saat itu, yaitu Septuaginta. Ya, sama seperti orang-orang Yahudi diaspora menggunakan Septuaginta. Ya, nah orang Kristen mula-mula juga pakai Septuaginta. Kenapa? Kan kalau kita baca ya surat-surat misalnya Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus itu suka datang ke sinagog, tempat sembahyang orang Yahudi. Kemudian di situ dia menginjili mereka. Nah, kalau dia datang ke sinagog misalnya di Korintus kah, di Roma kah, itu kan udah nggak pakai bahasa Ibrani. Pegang Alkitabnya apa? Ya pasti Septuaginta. Paulus pasti menjelaskan pakai Septuaginta kalau dia sedang berkhotbah dan lain sebagainya. Nah, itu ya contohnya. Jadi orang Kristen mula-mula pakai Septuaginta sebagai kitab suci. Ya, dan banyak orang Kristen yang berasal dari Yahudi diaspora yang sudah tidak bisa berbahasa Ibrani lagi, atau orang-orang Yunani yang jelas-jelas nggak bisa bahasa Ibrani, sehingga para rasul lebih mudah mengutip Septuaginta dalam khotbah-khotbahnya. Nah, sekarang kita masuk dalam kanon Ibrani. Apa itu kanon? Kanon sebetulnya artinya adalah tongkat pengukur. Ya. Tetapi dalam
bibliologi, kanon itu dapat kita artikan sebagai kitab-kitab yang teridentifikasi sebagai kitab yang berotoritas. Tentu ada ukurannya, ada standarnya, ya, ada patokannya kenapa kitab-kitab tersebut masuk ke dalam atau diidentifikasi sebagai kitab yang berotoritas. Jadi dalam kanonisasi, baik itu orang Kristen maupun orang Yahudi, bukan menentukan. Jadi kitab suci itu bukan ditentukan oleh orang Kristen, orang Yahudi, bukan ditentukan, ya, tetapi diidentifikasi, dikenali. Jadi gini, misalnya kalau kita melihat ada orang yang kulitnya gelap di Indonesia misalnya, ya, dia orang Indonesia kulitnya gelap, kemudian rambutnya keriting. Nah, kita tidak menentukan, kamu orang Papua, kamu orang ini, kamu orang ini, bukan. Tetapi berdasarkan ciri-ciri itu, berdasarkan standar itu, kita kemudian mengidentifikasi, mengenali mereka sebagai orang Timur atau orang Papua misalnya, atau mungkin orang Ambon, mungkin orang NTT misalnya, seperti itu. Kalau misalnya kulitnya lebih terang gitu ya, mungkin dia orang Dayak misalnya, seperti itu. Kita tidak menentukan, tapi kita mengidentifikasi, ya. Nah, begitu juga dengan kitab suci, kanon. Umat tidak menentukan, ya, karena yang menentukan, mewahyukan itu adalah pesan-pesan Tuhan atau bukan, itu kan terinspirasi dari Roh Kudus. Jadi Tuhan sendiri yang menentukan itu pesan ilahi atau bukan. Nah, kita hanya mengidentifikasi. Tugas kanonisasi itu mengidentifikasi, ya, mengenali yang mana sih yang pesan Tuhan, yang mana sih kitab suci, yang mana sih kitab yang berotoritas untuk mengajar kita dan untuk membimbing kita dalam praktek hidup iman kita, gitu kan. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa ada perbedaan dalam kanon Yahudi dan Kristen? Bahkan di dalam Kristen juga ada perbedaan dalam kanon Katolik dan Protestan, gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Harus diingat bahwa ada dua komunitas besar agama Yahudi, yaitu di Palestina dan Alexandria. Nah, dan mereka masing-masing melanjutkan penyalinan dalam bahasanya masing-masing. Nah, ya, harus diingat bahwa pada saat itu masih tergulung-gulung, ya. Ada banyak tulisan-tulisan keagamaan pada saat itu dan belum dipisahkan, belum diidentifikasi yang mana ini adalah yang sebetulnya kitab suci itu yang mana. Ada banyak tulisan-tulisan rohani yang dihasilkan pada saat itu, terutama ketika mereka dalam pembuangan, terutama ketika mereka dalam penjajahan orang Yunani, orang Romawi. Penderitaan itu membuat mereka merenungkan akan Tuhan, gitu kan. Nah, kemudian ada perkembangan situasi sosial politik di abad pertama, ya. Umat Kristen mulai berkembang, tetapi ada penindasan dari orang Yahudi. Orang Kristen itu dianggap bidat, dianggap agama sesat, ya. Dianggap agama sesat, menyembah manusia, ya. Yesus itu orang Yahudi bilang, ini anak haram, gitu kan. Kenapa kamu jadikan Tuhan, gitu kan. Anak haramnya si Maria, gitu. Di luar nikah sama Yusuf, nggak tahu siapa bapaknya. Itu ejekan-ejekan orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus. Nah, dan orang Yahudi membenci segala sesuatu yang menduakan Allah, dianggap musyrik orang Kristen itu. Tapi orang Kristen menganggap bahwa mereka meneruskan apa yang sebetulnya diajarkan oleh para nabi. Jadi kitab sucinya sama, tetapi cara penafsirannya berbeda, gitu kan. Kitab sucinya karena itu pakai kitab suci yang dipakai oleh orang Yahudi, oleh agama Yahudi juga. Dan orang Kristen merasa mereka bagian dari agama Yahudi, gitu kan. Karena Yesus orang Yahudi, Petrus orang Yahudi, Yohanes orang Yahudi, ya, Yakobus orang Yahudi, Thomas orang Yahudi, semua murid-murid Yesus orang Yahudi. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa, bahkan Yesus Kristus pun tidak pernah berpikir untuk mendirikan suatu agama yang baru. Nah, tapi orang Yahudi menganggap mereka bidat, mereka sesat, gitu ya. Oleh karena itulah orang-orang Kristen itu dikejar-kejar untuk dibunuh, ya. Orang-orang yang membunuh orang Kristen merasa mereka membela Allah, padahal siapa sih
Allah kok harus dibela-bela? Allah kalau mau membela dirinya sendiri gampang, kenapa harus dibela-bela gitu kan? Tapi begitulah cara berpikir orang Yahudi pada saat itu. Bahkan Paulus pun berkata bahwa dia menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen gitu ya. Dia setuju ketika orang-orang Kristen dibunuh maksudnya ya. Nah, eh, pemberontakan demi pemberontakan mulai meletup dan semakin besar. Ya, jadi ada kaum Zelot yang punya penafsiran bahwa eh, kalau orang penjajah baik itu Yunani atau kemudian Romawi itu diusir, maka kerajaan Allah akan segera datang, pemulihan bangsa Israel akan segera terjadi. Nah, pemberontakan kaum Zelot dari kecil-kecil mulai semakin besar, dan kemudian Kaisar Vespasianus mengutus anaknya Jenderal Titus untuk meredakan pemberontakan itu, dan Jenderal Titus kemudian mengepung kota Yerusalem dan menghancurkan bait Allah. Bait suci dihancurkan, hilanglah identitas agama Yahudi. Ya, dan ini dibuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 bahwa tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain, ya. Bait suci rubuh dan tidak pernah dibangun kembali. Nah, karena kehancuran bait suci ini sehingga harus terjadi pergeseran liturgi kembali seperti ketika mereka di zaman pembuangan, mereka nggak punya bait suci. Terjadi kembali pergeseran liturgi, ya, karena kalau orang Yahudi kalau berdosa mereka kan harus potong korban, dan potong korban haruslah di bait suci, tidak boleh di tempat lain. Jadi kalau nggak ada bait suci mereka tidak bisa minta ampun dengan memotong korban. Jadi harus ada pergeseran teologis, ya, reformasi liturgi, penafsiran kembali, pengartian kembali teks-teks kitab suci. Nah, itu diadakanlah, karena itu diperlukanlah sidang, dan diadakanlah sidang Diamnia tahun 90. Yang pertama untuk mereformasi liturgi, yang kedua untuk pengukuhan kanon. Ya. Kenapa? Karena orang Kristen juga, yang orang Yahudi sebut bidat, sekte, sesat, itu juga menggunakan tulisan-tulisan rohani yang sama yang dipakai oleh komunitas orang Yahudi, ya. Dan juga mereka harus melakukan suatu fatwa terhadap gerakan kekristenan, ya, fatwa yang akan disebarkan kepada seluruh komunitas Yahudi di seluruh dunia, ya. Dan kemudian penyatuan komunitas dan identitas Yahudi, ya, harus konsolidasi, menguatkan kembali, ya, termasuk penyamaan dengan Yahudi-Yahudi diaspora yang tidak lagi berbahasa Yahudi. Nah, jadi sidang Yamnia itu 4 ininya, ya, tujuannya. Nah, salah satunya adalah soal kanonisasi. Nah, ini ya, soal mengutuk orang Kristen, ya, ada birkat haminim. Berkat, ya, birkat itu berkat, ya, berkat buat orang-orang sesat gitu. Ya, artinya sebetulnya bukan berkat tapi pengutukan gitu, ya. Birkat haminim. Bagi orang-orang murtad, biarlah tidak ada harapan lagi, dan biarlah pemerintah yang sombong itu segala ditumbangkan di zaman kita ini, maksudnya kerajaan Romawi. Dan biarlah Nozerim, maksudnya orang Kristen, dan Minim, yaitu bidat, orang sesat, dihancurkan dalam sekejap. Dan biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan dan tidak dimasukkan bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Terberkatilah engkau ya Yahweh yang merendahkan orang-orang sombong. Nah, ya. Jadi di konsili Yamnia itu orang Yahudi mengutuk orang Kristen. Ya. Oke. Ya, jadi mengutuk orang Kristen, kemudian mengidentifikasi. Yang kedua adalah kanonisasi. Mengidentifikasi, bukan menentukan, sekali lagi ya, mengidentifikasi atau mengenali kitab-kitab yang berotoritas. Nah, ininya apa? Standar untuk identifikasinya adalah satu, harus sesuai dengan Taurat. Enggak, kalau isi kitab itu, tulisan-tulisan itu tidak sesuai dengan Taurat, maka ini bukan kitab suci, ya. Ditulis sampai dengan zaman Ezra. Jadi tulisan-tulisan setelah zaman Ezra, zaman intertestamental, tidak lagi dianggap sebagai tulisan yang berotoritas atau tulisan suci.
ya. Ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis di Palestina. Nah, ada kitab-kitab yang diperdebatkan di dalam Konsili Yamnia ini. Apakah itu termasuk dalam kitab yang berotoritas atau bukan? Misalnya kitab Esther. Kenapa kitab Esther diperdebatkan? Karena di dalamnya tidak ada menyebut kata Allah sama sekali, Yahweh bahkan itu tidak ada. Ya. Masa ini tulisan rohani sih, kok nggak ada kata Yahwehnya, kok nggak ada kata Allahnya gitu. Apakah ini benar tulisan rohani? Apakah benar ini tulisan suci gitu ya, diperdebatkan. Kemudian Amsal, ya Amsal ini karena banyak sekali kemiripan dengan kebijaksanaan pepatah-pepatah atau kebijaksanaan atau filsafat-filsafat di budaya-budaya lain atau agama-agama lain di Timur Tengah kuno. Ya, bahkan ada satu bagian itu persis sama dengan kata-kata kebijaksanaan salah satu raja Mesir. Ya, ada satu bagian Amsal itu persis sama. Ya, mungkin saja karena Raja Salomo kan memperistri anaknya Firaun gitu kan, mungkin saja. Raja Salomo mengutip itu. Nah, kemudian pengkhotbah karena isinya sangat-sangat dianggap kok pesimistik banget gitu ya. Kemudian Kidung Agung karena gaya bahasanya, dan kemudian Yehezkiel karena ada kontradiktif di situ. Ya. Nah, Josephus, seorang ahli sejarah yang terkenal, dia mengatakan ada 22 kitab yang diakui keabsahannya. Dia menulis dalam tulisannya Agen Sapion 1 ayat 8. Nah, kenapa Josephus mengatakan ada 22 kitab? Karena kemungkinan Rut digabungkan dengan Hakim-Hakim dan Ratapan digabungkan dengan Yeremia. Jadi kanon Yahudi itu terdiri dari 24 kitab. Tapi kok Josephus bilang ada 22 kitab? Seharusnya kan 24, ya. Atau mungkin juga Esther dan Pengkhotbah belum masuk ke dalam kanon. Nah, ini sudah ya kriteria kanon Yahudi, tadi isinya harus sesuai Taurat, ditulis hingga zaman Ezra, ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis di Palestina. Nah, inilah daftar kanon yang 24 itu. Ya. 5 Taurat, 8 kitab nabi-nabi dan 11 tulisan-tulisan kudus lainnya. Nah, jadi Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, raja-raja itu termasuk dalam kitab nabi-nabi. Ya. 1-2 Samuel jadi satu kitab, 1-2 Samuel jadi satu kitab, yaitu kitab Samuel saja. Raja-raja, kalau kita punya 1-2 raja-raja, mereka menyebutnya hanya raja-raja saja, ya. 12 nabi kecil itu menjadi satu gulungan, satu kitab, ya. Nah, kemudian ada Sifrei Emet, Megilot, dan tulisan-tulisan suci lainnya. Jadi Daniel, Ezra, Nehemia, Tawarik ini dianggap tulisan-tulisan suci, ya. Nah, jadi penggolongannya itu berbeda-beda, ya. Nanti kita lihat ada perbedaan-perbedaan penggolongan. Jadi di sini di dalam Tanakh, Daniel itu masuk ke dalam tulisan. Tapi kalau kita lihat dalam Septuaginta, ternyata Daniel itu termasuk nabi-nabi, golongan tulisan nabi-nabi gitu ya. Dan semuanya itu masih di Konsili Yamnia itu masih dalam berupa gulungan-gulungan, belum terjilid jadi satu. Hanya mengidentifikasi, oh tulisan gulungan ini termasuk berotoritas, yang itu gulungan itu enggak gitu ya. Nah, keputusan Yamnia menimbulkan pro dan kontra antar jemaah Kristen awali yang merasa mewarisi iman Yahudi dan memiliki kesinambungan dengan agama Yahudi. Nah, bagaimana dengan sikap gereja terhadap kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kanon Yahudi? Kan gereja pakai Septuaginta. Sementara ternyata ada kitab-kitab dari Septuaginta itu yang tidak, pada Konsili Yamnia ternyata tidak diidentifikasi sebagai kitab suci. Ya kan? Misalnya Tobit, Yudit, Makabe itu kan asalnya dianggap sebagai kitab yang rohani, yang suci, tulisan suci, tapi ternyata pada Konsili Yamnia tidak teridentifikasi sebagai kitab suci. Mulai ada perbedaan nih, gitu kan? Nah, bagaimana sikap gereja? Nah, ada yang menganggap bahwa
kitab-kitab di dalam Septuaginta yang tidak termasuk dalam kanon Palestina itu tetap kanonik, ya. Misalnya pendapat Irenaeus, Tertullianus, Clemens, ya. Tapi juga ada yang menganggapnya nggak kanon, kita mesti ngikutin kanonnya orang Yahudi dari Yamnia itu, misalnya ya. Dan kitab-kitab yang di luar dari Tanakh, ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, tetapi ada di dalam Septuaginta, itu disebut apokrifa, ya. Bacaan-bacaan itu boleh dibaca tetapi tidak bisa dijadikan dasar iman, dasar ajaran. Nah, itu sikap gereja mula-mula, ya. Beberapa sidang regional seperti Sinode Hippo di abad keempat, ya, di akhir abad keempat, kemudian Sinode Kartage mengidentifikasi kitab-kitab PL dan 27 PB, ya. Tetapi beberapa bapak gereja timur seperti Origenes, Athanasius, ya, itu memisahkan antara apokrifa dan protokanon, ya. Jadi gereja harus mengikuti ketetapan kanon Ibrani. Nah, Jerome atau Hieronymus juga menolak Septuaginta, ya. Dan dia mengatakan bahwa ada libri canonici dan ada libri ecclesiastici. Jadi ada kitab-kitab kanonik dan ada kitab-kitab yang dimiliki gereja namun tidak bisa digunakan sebagai dasar ajaran. Ya, itu menurut Hieronymus. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja Protestan? Ya, di abad ke-16 berdirilah gerakan Protestanisme. Istilah Protestan berasal dari kata protes memang, ya, yang merujuk pada tindakan protesnya Martin Luther terhadap gereja Katolik. Karena praktek korupsi gereja Katolik di saat itu, ya. Jangan terus menganggap bahwa gereja Katolik korupsi dan di zaman kegelapan sampai sekarang, ya. Di saat itu ada praktek korupsi seperti indulgensi, ya, membebaskan orang dari api penyucian dengan persembahan gitu, ya. Semakin banyak persembahan duit yang dikasih, maka semakin cepat mereka dibebaskan dari hukuman. Nah, dan juga tradisi gereja yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Atau ada yang berpendapat bahwa Protestan ini sebetulnya gabungan dari pro dan testimoni, ya, atau mendukung kesaksian. Nah, kesaksian yang dimaksud itu untuk mendukung kesaksian berdasarkan iman pada Alkitab gitu, ya. Kesaksian, keyakinan pada Alkitab gitu, ya. Jadi sama aja sebetulnya, ya. Gerakan Protestan ini mau mengembalikan ajaran Alkitab yang yang tidak sesuai dengan Alkitab, mau dihapuskan gitu, ya. Nah, Martin Luther itu menyerukan untuk kembali kepada kanon Ibrani. Jadi kitab-kitab kanon selain yang tidak terkanonisasi dalam kanon Ibrani disebut apokrif, boleh dibaca tetapi tidak boleh dipakai sebagai sebuah dasar doktrin, ya. Nah, dan Protestan menolak semua kitab yang tidak terdapat dalam kanon Ibrani. Jadi Luther memilih kanon Ibrani atau kanon Palestina daripada kanon Yunani atau kanon Septuaginta atau kanon Alexandria. Kenapa? Karena dianggap lebih asli hasil tulisan para nabi, ya, sehingga lebih berotoritas sebagai sumber ajaran. Dan Luther itu menolak keras tradisi gereja Katolik yang banyak bersumber dari Septuaginta, termasuk misalnya api penyucian. Itu kan ada di dalam kitab Makabe dan kemudian di Perjanjian Baru, ya, dengan penafsiran yang berbeda tentunya antara Katolik dan Protestan. Ya, ada ayat-ayat di Perjanjian Baru juga yang dikutip bukan hanya berdasarkan kitab Makabe saja. Dan kemudian di Eropa pada saat itu berkembangnya pengetahuan, ya, ada zaman pencerahan dan seterusnya. Ada kebangkitan terhadap belajar
studi bahasa asli dan teks-teks kuno, dan ini juga yang mempengaruhi pandangan Luther untuk kembali kepada kitab Ibrani, teks Ibrani ya. Jadi pilihan Luther menggunakan kanon Ibrani itu bagian dari usaha reformasi yang lebih luas untuk mengembalikan otoritas Alkitab dan mengurangi ketergantungan terhadap tradisi gereja saat itu. Nah, ini kanon Protestan untuk Perjanjian Lama, urutannya tentu berbeda dan penggolongannya berbeda dengan kanon Ibrani, walaupun isinya persis sama ya. Isinya persis sama tapi urutannya aja yang berbeda ya. Misalnya Yosua kalau di Tanak itu disebut digolongkan sebagai nabi-nabi terdahulu, di sini termasuk dalam kitab sejarah ya. Kemudian lagi Ezra, Nehemia gitu ya, tuh masuk di penempatannya itu juga di beda-beda ya, bisa dibandingkan nanti ya. Oke. Nah, karena reformasi Protestan, maka untuk mengantisipasi gerakan yang diadakan oleh Martin Luther dan mulai meluas, Gereja Katolik menyikapinya dengan mengadakan Konsili Trente pada tanggal 13 Desember 1545 sampai 4 Desember 1563. Dan kemudian dihasilkan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci, yaitu dekrit pertama tentang penerimaan kembali kitab suci dan tradisi suci, dan penerimaan versi Vulgata dan aturan penafsiran kitab suci. Jadi Gereja Katolik baru mensahkan kanon ini itu di Konsili Trente, dan ini adalah reaksi terhadap Protestan. Ya, di Konsili Trente ditetapkan bahwa ada 71 kitab PL dan PB, yaitu 44 dari PL dan 27 dari PB. 44 itu adalah 5 kitab Musa ya. Kemudian bisa dibaca sendiri selanjutnya ya, supaya kita mempercepat waktu. Ya, ini adalah kanon PL Katolik, urutannya demikian. Ya. Ada urutan kanon PL Katolik. Oke. Jadi mengikuti Septuaginta untuk PL-nya ya. Nah, tetapi juga ada perbedaan antara PL Gereja Katolik dengan PL Gereja Timur Ortodoks ya. Terutama Ortodoks Ethiopia dan Eritrea ya. Nah, di PB juga untuk gereja ortodoks juga tidak memegang 27 tetapi 35 kitab PB. Ya. Di gereja ortodoks Tewadeho ini menambahkan kitab Yobel, Henok ya, Josipon ke dalam kanon PL-nya. Ya. Jadi ternyata tidak hanya dua versi saja ya, antara Katolik dan Protestan saja, ternyata ada banyak versi. Gereja Ortodoks, Ortodoks Yunani dengan Ortodoks Tewadeho juga ternyata berbeda ya. Ada Katolik yang memakai Deuterokanonika itu bukan cuma Katolik. Nah, Deuterokanonikanya Gereja Katolik dengan Ortodoks juga beda. Terus juga tergantung Ortodoks yang mana. Karena Ortodoks ini banyak. Ortodoks Koptik, Syria, Yunani, Rusia, ya. Nah, itu mungkin menggunakan PL, urutan PL yang sama, Deuterokanonika yang sama, tetapi ternyata gereja ortodoks Tewadeho ini lebih banyak lagi, ya. Nah, jadi sekarang kita mengerti kenapa ada perbedaan antara Perjanjian Lama kitab Katolik dengan kitab Protestan ya. Ada buat gereja Katolik ada Deuterokanonika atau gereja Timur ya, misalnya Ortodoks gitu ya, tapi yang banyak penganutnya, pengikutnya ya, jumlahnya itu kan orang Katolik. Mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah Ortodoks itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan Protestan dan Katolik. Nah, jadi yang besar itu adalah Katolik dan Protestan, ya saya buat simpelnya seperti itu saja. Bukan bermaksud tidak menghargai gereja Ortodoks. Nah,
Jadi kenapa seperti itu? Karena yang mewarisi tradisi yang berbeda. Kalau gereja Katolik memegang dari Septuaginta yang diwarisi sejak abad 3 sebelum Masehi, ya, dan dipegang oleh umat Kristen mula-mula. Sedangkan Protestan memegang kanon yang diwariskan oleh kelompok Yahudi Palestina yang baru dikanonisasi tahun 90 Masehi. Ya, jadi kenapa bisa berbeda? Kita tidak mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Kalau Anda seorang Katolik, Anda tentu mengatakan bahwa yang Anda imani karena Anda merasa ini lebih benar adalah pasti kanon Katolik. Kalau Anda seorang Protestan, maka Anda pasti meyakini dan menganggap bahwa kanon Protestan yang lebih benar. Tapi di sini saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi, saya tidak menuduh mana yang salah, mana yang benar. Saya mengatakan bahwa kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu karena warisan yang tradisi yang berbeda. Kalau orang Katolik mengambil warisan tradisi dari Septuaginta, dari kanon Alexandria, kalau orang Protestan mengambil tradisi Yahudi dari kanon Palestina, ya, yang kemudian ya di tahun 90. Ya. Nah, dengan belajar kanonisasi seperti ini baru perjanjian lama ya. Maka saya harapkan kita semua tidak mudah menjudge. Ya, tidak mudah menjudge. Wah, gua paling asli, gua paling benar. Ya, tapi kita memahami, oh ternyata kita masing-masing mewarisi tradisi Yahudi. Masalahnya Yahudi yang berbeda, Yahudi yang diaspora dan Yahudi yang di Yudea. Yahudi yang lebih dulu, yang di diaspora yang kemudian menerjemahkan Alkitab lebih dulu, dan kemudian Yahudi yang memutuskan dalam konsili Yamnia. Nah, orang Yahudi sendiri terbiasa dengan perbedaan, ya, tidak saling menyesat-nyesatkan. Perbedaan penafsiran itu biasa di kalangan Yahudi. Di abad pertama ada golongan Farisi, Zelot, Eseni, gitu ya. Dan mereka hidup di zaman yang sama dengan perjanjian baru Tuhan Yesus dan para rasul. Ya, ada orang Saduki, Farisi, Zelot, Eseni. Saduki berbeda penafsirannya, pemahamannya dengan orang dengan Farisi dengan Saduki itu berbeda. Ya, begitu juga Zelot, Eseni itu berbeda-beda. Padahal pakai kitab yang sama. Mereka punya penafsiran yang berbeda-beda. It's okay. Ya, jadi kalau sekarang kekristenan ada perbedaan ya dari dulu, dari sononya ibu agama kita kan orang Yahudi. Yahudi itu sebagai ibu dari agama Kristen. Kan memang beda-beda gitu ya. Bahkan Farisi sendiri pada saat di zaman perjanjian baru itu terdiri dari dua golongan, School of Shammai dan School of Hillel. Ya, School of Shammai lebih keras, School of Hillel mengajarkan pengajaran yang lebih moderat ya. Nah, jadi berbeda dengan Kristen historis, ya Yudaisme modern tidak menganut satu sumber resmi, namun banyak sumber. Ya, kalau kita pakai penganut sumber resmi, ya yaitu Alkitab, cuma Alkitabnya PL-nya yang mana ada Deuterokanonika atau enggak gitu kan. Tapi kita menganut satu sumber resmi yaitu Alkitab. Whether itu apakah pakai Deuterokanonika atau enggak. Nah, sedangkan Yudaisme tidak menganut satu sumber resmi, tapi kembali ke Taurat sebagai landasannya. Semua ditimbang menurut Taurat atau tidak gitu. Ya. Misalnya ada Midras, ada Talmud, dan lain sebagainya. Ya, komentar-komentar rabi-rabi zaman dulu, Maimonides, Nahmanides, Rabi Rashi, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, dalam upaya mendefinisikan warisan Yahudi, umat Kristiani haruslah menyadari betapa luas dan dalamnya tradisi tersebut. Betapa luas dan dalamnya tradisi tersebut. Kalau kita memiliki pemikiran yang luas, bukan pemikiran yang sempit, kita nggak akan mudah menyebut orang-orang yang berbeda dengan kita itu dengan gampang sesat. Ya, kita lihat sejarah dari dulu orang Kristen disebut sesat, bidat, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh sama orang Yahudi. Masa kita masih primitif seperti itu? Kita mewarisi yang seperti itu. Ya, kita harus berpikiran luas.
Dan kita harus memahami perbedaan penafsiran itu biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, secara ringkas kita harus memahami bahwa seluruh kompleks Yudaisme dimaksudkan dengan warisan Yahudi. Artinya, Yudaisme dan Perjanjian Lama juga merupakan pusaka agama Kristen. Ya. Implikasinya udah jelas kan ya di sini ya? Enggak menang-menangan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita bisa melihat kenapa sih kok berbeda. Oke? Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih Kak Ane untuk pemaparan materi hari ini, sangat-sangat diberkati. Yuk bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, tadi saya sudah bagikan ke link Slido ya. Kita sudah bagikan link Slido, silakan Bapak Ibu memasukkan pertanyaan di sana. Sebentar ya. Halo Kak Ane. Ya. Siap, Reza? Tadi dari ini dulu ya Kak, dari chat tadi sudah masuk satu pertanyaan ya. Coba saya bacakan nanti sambil teman-teman masukkan pertanyaannya, silakan. Ada satu pertanyaan nih Kak Ane yang sudah masuk, yang dari Kak Esa dan Yohana. Shalom, Kak Ane boleh bertanya, kenapa Alkitab yang notaben kitabnya orang Yahudi lebih banyak ditulis dalam bahasa Yunani ketimbang Ibrani? Padahal Musa, Abraham, Ishak, Yakub, orang Yahudi, bahkan Yesus bisa dijelaskan preferensi bahasa Alkitab yang didominasi bahasa Yunani secara geografis, demografis. Thank you, Kak Ane. Justru lebih banyak bahasa Ibrani aslinya. Karena kalau Alkitab Protestan, ya, Alkitab Protestan itu perjanjian lamanya itu lebih tebal daripada perjanjian baru. Dan perjanjian lama itu 39 kitab itu, sedangkan perjanjian baru 27 kitab. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, soal Musa, ya, Musa orang Ibrani, tapi Musa bukan orang Yahudi ya, karena Yahudi itu adalah keturunan Yehuda. Musa itu orang Lewi. Tapi kelak memang karena yang kembali itu kerajaan sisa-sisa kerajaan Yehuda, maka orang-orang ini bukan lagi disebut orang Ibrani tapi orang Yahudi. Nah, sedangkan Abraham, Ishak dan Yakub mereka adalah orang-orang Kasdim, orang Mesopotamia yang pindah dari daerah Irak ke daerah Kanaan. Tuh, dan memang Abraham, Ishak dan Yakub ini menjadi bapak leluhur bagi orang Israel dan Yahudi. Saya kira Oke, begitu ya. terima kasih Kak Ane. Semoga Bapak Ibu yang bertanya diberkati ya dan juga mendapatkan pencerahan dari pertanyaannya. Oke, saya coba bacakan dari link Slido. Ada lagi satu pertanyaan Kak Ane. Kalau memang perbedaan, apa yang menjadi tradisi dan akhirnya diimani, tidak perlu diperdebatkan. Bagaimana kita tahu yang benar-benar menjadi rujukan iman yang baik Kak Ane? Terima kasih. Soal ajaran yang benar, selalu saya katakan prinsipnya begini. Ortodoksi, ajaran yang benar, ortodoks itu artinya secara harafiah benar ya. Jadi ortodoksi itu ajaran yang benar, selalu menuntut ortopraksi. Tolong ini ada yang dikunci dulu mungkin ya toolsnya supaya peserta nggak coret-coret, terus udah gitu share notes, terus bentar. Oke. Ya, udah. Nah, Ya, silakan Kak Ane. ya. Jadi kembali lagi, prinsip saya pribadi itu juga saya ambil dari quotes seseorang ya. Ortodoksi leads to ortopraksi. Ortodoksi memimpin kepada ortopraksi, tetapi saya lebih memahaminya begini. Ortodoksi menuntut ortopraksi. Jadi ajaran yang benar itu menuntut perilaku yang benar. Dan kebenaran perilaku kita membuktikan kebenaran ajaran kita. Jadi nggak usah berdebat-debat soal teologi, soal doktrin. Oh begini. Tunjukin aja dari perilakumu. Kalau kamu merasa lebih benar, tunjukin perilaku yang hidup yang lebih benar. Kenapa? Karena nanti kita masuk surga nggak akan ditanya tuh kitabnya apa. Kamu pakai Deuterokanonika atau enggak kitabnya gitu kan? Kamu pakai Deuterokanonika, Deuterokanonikanya yang mana? Yang Ortodok atau yang Katolik gitu kan? Ortodoknya Ortodok yang mana? Yang Yunani atau yang Ethiopia? Kagak ditanya begitu. Ketika kita mau masuk di dalam pengendalian Allah, kita dihakimi menurut apa? Perbuatan.
Jadi ajaran yang benar itu adalah ajaran yang mengajarkan kita hidup berperilaku benar, bukan soal dinalar ya, hanya perdebatan yang dinalar di logika aja ya. Tapi ketika kita menunjukkan perilaku yang agung seperti sebagaimana yang ditunjukkan kehidupan Yesus Kristus, itulah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Kak Ane, sangat ini ya, singkat, padat, dan jelas. Bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi lebih kepada saksi ya. Bagaimana kita, apa yang kita tahu dan kita bisa saksikan itu, orang-orang memuliakan nama Tuhan. Lebih kepada pertanggungjawaban itu, kelakuan kita, bukan kepada seberapa banyak ilmu yang kita punya ya Kak Ane. Iya, Oke, karena kita akan semoga. dihakimi menurut perbuatan itu semua. Di dalam Iya, kitab Injil berkali-kali dikatakan dihakimi menurut perbuatan. Di dalam Alkitab maksud saya ya, dihakimi menurut perbuatan, dihakimi menurut perbuatan. ya. Setuju banget ya. Semoga teman-teman Bapak Ibu yang bertanya bisa dengar ini ya dan boleh di boleh mengerti ya apa yang sudah jadi jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Oke, satu lagi Kak Ane, sepertinya ini hari ini mungkin materinya lumayan ini ya, sangat agak berat kayaknya ya. Jadi pertanyaannya sedikit sekali. Ada satu pertanyaan lagi karena ya Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh sambil diketik di link Slido ya. Ada satu lagi nih Kak Ane. Dan dalam aplikasinya saat ini belum, dalam contoh apakah pernikahan antara Katolik dan Protestan tidak perlu disatukan dalam satu iman pengajaran yang sama Kak Ane? Terima kasih. Saya tidak memandang bahwa Katolik dan Protestan itu iman yang berbeda ya. Itu pandangan saya ya, karena sama-sama kita menyembah satu Allah, pencipta segala yang ada, dan juga kepada satu Tuhan, Yesus Kristus penebus kita, dan juga kita meyakini eh, tentang pengampunan dosa, tentang dia mati dan disalib dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga dan kelak kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Jadi saya pikir tidak terlalu ada perbedaan yang ini ya, yang signifikan dalam Katolik dan Protestan, dan saya memandangnya sebagai perbedaan sinode antara Katolik dan Protestan. Ya. Jadi Katolik, Ortodoks, Protestan, Pentakosta, Karismatik itu sekedar perbedaan sinode menurut saya. Bukan perbedaan agama. Hanya karena penjajahan Belanda, maka kita Indonesia mengatakan bahwa Katolik dan Protestan berbeda agama. Dasarnya agama apa sih? Kitab suci, kemudian siapa Tuhan, siapa nabi-nabi, gitu kan? Nah, oh, kecil ya? Kecil kah, Res? Kalau Suara di saya? saya cukup sih tadi normal terus. Mungkin speaker kakaknya kali ya. Atau Oke. volumenya belum dinaikin. Di aku tetap stabil kayak di tadi. Oke. Ya, itu, Reza. Oke, siap. Terima kasih, Kak Ane. Oke, next. Ada pertanyaan lagi di Slido. Selain menuntut praktik hidup benar, ortodoksi menuntut pola pikir benar. Istilahnya apa ya, Kak? Sekali lagi, Kak Ane. Pola pikir yang benar itu kan berdasarkan ajaran yang benar ya. Jadi yang satu lagi mungkin ortopati, perasaan yang benar. Cara berpikir, cara berperasaan, dan cara bertindak gitu ya. Ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Thank you, Kak Ane. Harap teman-teman yang bertanya bisa standby ya, supaya nanti bisa dengerin jawaban dari Kak Ane ya. Karena Atau kita kalau nggak bisa. misalnya pertanyaannya sedikit, pertanyaan yang lalu-lalu yang belum dibacakan bisa dibacakan sekarang. Oh ini ada lagi Kak, ada lagi. Ya, maksudnya aku minta yang bertanya standby supaya bisa dengerin jawaban dari pertanyaannya ya. Karena kita nggak ada pengulangan jawaban. Paling nanti dinonton di YouTube lagi. Oke, next Kak Ane. Ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Paulus bilang jika menikah beda agama tidak boleh cerai. Berarti boleh nikah beda agama dalam kekristenan Kak Ane? Gini, waktu itu kan kekristenan baru tersebar. Sekarang kan kekristenan lebih banyak berdasarkan keturunan lahir dari orang Kristen, lebih banyak begitu kan. Nah, waktu itu kan Kristen kan baru mula-mula, baru ada. Jadi kebanyakan baru diinjili. Orang-orang tuh baru banyak ganti agama dari entah itu dari agama kafir ataukah dari agama Yahudi baru masuk Kristen. Nggak ada yang namanya Kristen di zamannya Paulus itu Kristen yang lahir gitu ya.
Bahkan misalnya Timotius dikatakan bahwa dia adalah ibunya orang saleh gitu ya. Ibunya tuh agama Yahudi, Timotius tuh bapaknya orang Yunani gitu. Nah, maksudnya Paulus bilang gitu ya, kalau kamu sekarang jadi orang percaya, tapi suamimu nggak percaya, gitu loh. Kamu sekarang jadi orang percaya, tapi pasanganmu nggak percaya. Kalau kamu udah terlanjur kawin, ya, jangan cerai kalau dia itu mau hidup bersama-sama dengan kamu. Tapi Paulus juga di ayat yang lain berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang antara terang dan gelap. Kan gitu. Jadi jangan baca ayat tuh sepotong, ya. Sepotong terus bangun pengajaran dari situ. Oh, boleh kok Paulus bilang gini terus disimpulkan aja dengan singkat singkat gitu ya, dengan sederhana bahwa Paulus bilang boleh gitu. Kan maksudnya Paulus nggak begitu, karena kita lihat tulisan Paulus yang lain, ya. Bahwa Paulus bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi jangan juga kita mengartikan, oh, Paulus bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Udah terlanjur menikah, misalnya pada saat itu udah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman, kita cerai aja. Nah, untuk itulah Paulus bilang, kalau kamu udah terlanjur kawin, jangan cerai kalau dia nggak ngelarang kamu ke gereja, gitu loh. Maksudnya tuh begitu. Nah, sekarang kita udah bukan di zaman Paulus. Alkitab udah ada, 2000 tahun udah terbentuk gitu kan, sudah ada, sudah kita pegang. Jangan kita bandel tuh sengaja melanggar apa yang diajarkan Alkitab, sengaja gitu. Cari-cari pembenaran bukan cari-cari kebenaran. Cari-cari pembenaran, mau cari ayat-ayat yang mengizinkan saya boleh kawin sama orang yang nggak seagama. Nah, itu namanya bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Gitu ya. Oke, Oke, lanjut. luar biasa. Terima kasih Kak Ane. Sangat mudah dimengerti ya dari pertanyaan Kak Ane. Oke, ada next Kak Ane. Kak Ane, apa dasar kanonisasi yang membuat Alkitab kita berbeda dengan Alkitab Katolik? Thank you Kak Ane. Dasarnya itu tadi ya, sebentar saya balikin lagi ke sini. Nah, ini dasarnya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di abad keempat sebelum Masehi, ketika mereka kembali dari pembuangan, itu sebetulnya sudah ada tulisan-tulisan yang sekarang ini sudah ada. Sudah ada semua, sudah lengkap semua, bahkan lebih dari lengkap, lebih dari apa yang sekarang kita warisi sekarang. Ya, misalnya apa? Misalnya ada kitab Henok, misalnya kayak gitu kan. Jadi ada banyak sekali tulisan-tulisan rohani pada saat itu. Pada abad keempat sebelum Masehi, pada zaman Ezra dan Nehemia. Itu sudah banyak. Dan kemudian terjadilah Helenisasi. Apa itu Helenisasi? Pemaksaan berbahasa Yunani oleh Alexander Agung. Dia adalah raja Makedonia yang kerajaannya sangat luas dari Eropa bagian selatan sampai hampir ke India. Nah, seluruh daerah Timur Tengah, Asia Kecil itu harus Ya, berbahasa sebentar ya. Yunani. Nah, oleh karena itu orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di daerah Yerusalem itu memerlukan kitab suci yang berbahasa Yunani, ya. Nah, kemudian dibuatlah terjemahan dari tulisan-tulisan rohani yang dimiliki oleh orang Yahudi pada saat itu. Bukan kitab suci ya, karena belum disebut kanon ya. Jadi belum diidentifikasi yang mana sih yang sebetulnya kitab suci. Jadi saya pakai istilah tulisan-tulisan rohani gitu ya, daripada kitab suci gitu. Karena belum ada kanonisasi pada saat itu. Nah, di dalam penerjemahan itu lahirlah Septuaginta, LXX ini Septuaginta ya. Yang daftarnya tadi sudah saya nanti di scroll ya di YouTube gitu ya, atau nanti kan dapat bahannya ya. Daftarnya kitab-kitab Septuaginta itu apa aja sih gitu kan. Nah, itu ya. Nah, kemudian orang Kristen mula-mula pakai Septuaginta ini ya, yang saya kasih lambang LXX ini Septuaginta. Nah, orang Kristen mula-mula pakai ini. Kenapa? Karena ini terjemahan dalam bahasa Yunani. Lebih mudah mereka ngerti. Nah, tapi kemudian ketika orang Kristen bertambah banyak, orang Yahudi mulai menganiaya orang Kristen.
dan mulai terancam dengan berkembangnya agama Kristen. Nah, seiring dengan juga runtuhnya Bait Allah, ya runtuhnya itu bukan sama orang Kristen, tapi diruntuhin sama Jenderal Titus, orang Romawi, karena marah gitu kan. Kenapa marah? Karena orang Yahudi memberontak pengen kemerdekaan terhadap penjajahan Romawi. Nah, seiring dengan keruntuhan Bait Allah, ya, nah orang Yahudi nggak punya lagi tuh Bait Allah dan akhirnya mereka harus ganti liturgi gitu kan. Singkatnya seperti itu. Nah, diadakanlah konsili Yamnia di tahun 90. Nah, di konsili ini bukan cuma ngurusin soal liturgi aja, tapi juga ngurusin nih ada ajaran sesat nih, nah, gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Dan di sini juga mereka hendak menegaskan identitas Yahudi. Oh, identitasnya sekarang kita identifikasi deh kitabnya. Soalnya kitab kita juga dipakai nih sama orang Kristen. Nah, di sini kemudian mereka melakukan kanon terhadap tulisan-tulisan rohani itu, mengidentifikasi yang mana yang sebetulnya dianggap sebagai kitab suci. Nah, itu dasarnya. Dasarnya itu dari situ. Jadi kalau orang eh, Katolik itu pakai kanon Alexandria atau Septuaginta dari sini, karena gereja mula-mula juga pakai ini. Kan gereja mula-mula ada dari tahun 30, sedangkan kanon Palestina baru tahun 90. Nah, jadi ketika mereka berpisah tahun 90 ini, oh gereja mula-mula udah pakai ini gitu. Nah, kita sorry bukan kita, maksudnya orang Protestan kenapa pakai pakai kanon Palestina? Gara-gara Bapak Martin Luther namanya yang mengembalikan ke sini gitu. Ya, jadi selama 1500 tahun orang Kristen itu pakai Deuterokanonika. Tapi di abad ke-16 barulah lahir Protestan yang kembali ke kanon Palestina. Gitu. Oke, terima kasih Kak Ane. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya, Shalom Kak Ane, bagaimana kalau pasangan Kristen dan Katolik tetapi menjadi gembala suatu gereja? Kita sebagai jemaat harus bagaimana ya Kak Ane? Menjadi gembala dari suatu gereja, Bapak Gembala dan Ibu Gembala adalah pasangan yang Beda eh, agama, beda ya Kristen dan antara Katolik Katolik ya. dan Protestan gitu ya. Nah, menurut saya kembali kepada aturan sinode AD dan ART sinode. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai jemaat? Silahkan. Ya, kalau menurut engkau bertumbuh di situ, nggak usah pikirin beda Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, dan sebagainya. Kalau engkau bertumbuh dan membuat hidupmu berubah, ajaran yang dikotbahkan itu membuat hidupmu berubah, disitulah terus. Tapi kalau engkau menganggap bahwa nggak berubah, hidupmu di situ dengar ajarannya, ya carilah gereja yang membuat dirimu bertumbuh. Bertumbuhlah di sana. Ya, lebih kepada pertumbuhan spiritual ya Kak Ane ya. Iya, karena kita balik lagi dihakimi bukan menurut ajarannya Katolik lah, Protestan lah, Karismatik lah, Pentakosta lah, tapi kita dihakimi menurut perbuatan. Nggak Iya. ditanya kok di pintu surga kamu sinode mana? Oh, sinodenya JKI sebelah sana, sinodenya Reform sebelah sini. Kan nggak begitu. Ya, setuju ya Kak Ane. Terima kasih. Oke, next. Shalom Kak Ane. Apakah ada unsur politik dalam penentuan kanon atau memang pure terinspirasi dari Roh Allah? Kalau penentuan kitab suci itu kan memang kitab suci diinspirasi dari Roh Kudus, tetapi identifikasi tentu dipimpin oleh bagaimana mereka bisa mengidentifikasi dari misalnya 4 tadi ya. Misalnya eh, saya ini ya, standarnya kanon, sebentar ya. Saya tunjukin. Nah, standarnya kanon. Nah, ini ya, kriteria kanon Yahudi. Isinya harus sesuai Taurat, ditulis hingga zaman Esa, ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis di Palestina. Nah, bagaimana mereka mengidentifikasi ini? Tentu ini memerlukan hikmat dan tuntunan Roh Kudus juga kan. Kita harus bertanya kepada Roh Kudus karena Roh Kudus sendiri itulah yang mengilhamkan kitab suci kan. Nah, ini kriteria kanon Yahudi atau PL Protestan, Perjanjian Lama Protestan. Ya, ini. Nah, ini ya misalnya kriteria kanon Protestan. Sebetulnya Protestan itu nggak bisa pakai kriteria ya, karena dia kan ngambil langsung dari kanon Yahudi. Nah, tapi kalau mau dikasih kriteria ini ya, dikaitkan dengan nubuat atau inspirasi ilahi, dikaitkan dengan Taurat dan Covenant, kemudian diteguhkan oleh referensi PB, diteguhkan penggunanya oleh dalam ibadah umat Israel. Dan kemudian kalau kanon gereja Barat Timur atau Ortodoks dan Katolik, gitu ya,
itu identifikasinya seperti ini. Ini yang ditetapkan di Konsili Trente. Dan sebetulnya ini juga nggak bisa dikatakan kriteria, karena apa? Karena mereka mewarisi dari Septuaginta gitu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut dari pertanyaan yang tadi Kak Ane, kalau memang Alkitab ditulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus, Roh Allah, gimana dengan penentuan kanonisasi? Apakah dengan inspirasi Roh Allah juga atau buah pemikiran dari manusia, Kak Ane? Ya, tadi sama kayaknya ya, sama yang sebelumnya ya. Jadi bagaimana orang-orang itu dalam dalam sidang-sidang itu atau dalam konsili-konsili itu mereka berembuk dan kemudian mereka menetapkan, oh ini identifikasi kanon tuh begini kriterianya. Ya pasti mereka ada hikmat ya untuk minta pimpinan dalam sidang raya, apalagi sidang raya pemimpin-pemimpin gereja, masa nggak berdoa dulu minta pimpinan Roh Kudus. Ya saya kira seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Ane. Ini yang pertanyaan terakhir ya, udah 10.27. Shalom Kak Ane, apakah kanon masih terus berkembang jika ditemukan kitab-kitab lain yang teridentifikasi sama dengan kitab-kitab yang sudah terkanonisasi atau sudah final Kak Ane? Sudah final ya. Jadi gini, kalau ditemukan kitab-kitab lain, maka itu hanya memverifikasi apakah ini apa? Apakah kitab-kitab itu sesuai nggak? Kalau nggak sesuai berarti itu adalah tulisan sesat. Kalau nggak sesuai itu tulisan yang sesat ya gitu ya. Tapi kalau sesuai, maka itu bisa dikatakan sekedar tulisan-tulisan rohani gitu ya. Jadi tulisan-tulisan dan sepanjang ribuan tahun ditemukan banyak fragmen-fragmen, banyak potongan-potongan ya peninggalan-peninggalan kuno yang isinya tidak pernah itu ada kitab baru, nggak pernah. Isinya mungkin misalnya tulisan Paulus yang bagian ini, oh ini potongan dari kitab Roma nih, potongan dari surat Roma nih. Karena kan waktu itu banyak di apa ya, disalin ulang. Mereka kan belum ada mesin cetak, jadi harus salin manual kan untuk memperbanyak kitab suci gitu. Mereka harus salin manual dan dengan bahan yang sederhana pada waktu itu kan banyak yang rusak. Cepet rusak, jadi harus terus disalin, rusak, lapuk lagi, disalin lagi. Nah itu banyak sekali ditemukan 15.000 potongan-potongan yang ada di berbagai musim dan tidak pernah ada suatu kitab yang baru ditemukan. Ada kitab-kitab yang baru tapi ya kitab-kitab yang baru kemudian barunya tuh memang baru tahun 1500, nggak ada yang kitab dari abad pertama itu yang ditemukan sesuatu yang baru itu nggak ada. Oke, terima kasih. Jadi sudah final ya Bapak Ibu jawabannya tadi yang bertanya sudah dijawab. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ane. Itu pertanyaan terakhir tadi. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, mungkin masih malu-malu ingin bertanya, nanti boleh di Japri atau bisa dikirimkan ke grup ya. Nanti untuk next pertemuannya mungkin Kak Ane bisa bantu jawab.